Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mengambil satu judul, di mana judul ini pihak ketiga menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan yang dia jalankan. Apakah salah satu energi akan menyerah atau memang masih bertahan terhadap pihak ketiga yang menghadirkan orang ketiga? Kita akan sama-sama melihat. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap pola pemikiran dari teman-teman. Kita akan melihat, sama-sama melihat bagaimana situasi yang dirasakan oleh satu energi apabila pihak ketiga menghadirkan orang ketiga dari hubungan kotor tersebut. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah situasinya akan bersifat positif atau memang situasinya bersifat negatif terhadap topik yang saya katakan tadi? Pihak ketiga menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kotor tersebut. Apa yang akan terjadi terhadap satu energi? Kita akan sama-sama melihat kartu pertama apa yang muncul. Kartu yang muncul untuk pertama kali adalah kartu The Moon, yang dimana kemunculan kartu The Moon ini, sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, terlebih dahulu saya mengarah terhadap energi yang kamu miliki dengan kemunculan kartu The Moon ini. Kartu The Moon ini seakan-akan berbicara terhadap energi yang sedang kamu rasakan ataupun energi yang sedang kamu terima untuk saat ini. Apakah di dalam situasi yang benar-benar terhadap hal yang membuat diri kamu suatu kekacauan? Karena kemunculan kartu The Moon ini, apabila saya mengkaitkan terhadap ketiga zodiak, mulai dari Pisces, Cancer, dan Scorpio, ketiga zodiak tersebut mencerminkan energi terhadap diri kamu, suatu energi yang sangat berantakan. Kenapa saya mengatakan sangat berantakan? Karena memang mungkin situasi kamu sedang menerima suatu pertengkaran atau memang sedang menerima suatu kemanipulatifan di sini.
Bisa saja pertengkaran tersebut berasal dari sisi perasaan kamu, bisa saja pertengkaran tersebut berasal dari sisi pekerjaan kamu, bisa saja pertengkaran tersebut berasal dari orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Kalau saya menarik dari sisi kemanipulatifan, mungkin kemanipulatifan tersebut berasal dari ruang lingkup yang berdampingan terhadap diri kamu. Nah, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, apakah pihak ketiga menghadirkan orang ketiga, bagaimana satu energi tersebut? Saya melihat kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan berbicara terhadap satu hal di mana satu hal tersebut sangat misterius. Dalam kategori ada satu energi yang telah menyembunyikan suatu hal kebohongan, di mana ketika diri dia menyembunyikan hal kebohongan tersebut ingin memperoleh suatu kestabilan di sini, guys. Kenapa saya mengatakan satu energi telah menyembunyikan sesuatu hal? Karena memang saya menarik dari sisi zodiak Piscesnya. Karena zodiak Pisces ini identik terhadap hal yang berbau tentang misterius. Mulai dari kasus black magic, mistik, ataupun yang tidak terlihat oleh kasat mata. Masih ada satu hal yang belum terbongkar di sini, guys. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Cancernya dengan kemunculan terhadap kartu The Moon ini dan masih mengkaitkan terhadap pihak ketiga yang menghadirkan orang ketiga, seakan-akan ada satu energi berada di dalam situasi pertengkaran di sini. Apakah pertengkaran itu berasal dari kehadiran orang ketiga atau memang hubungan kotor tersebut merupakan suatu hubungan yang tidak bisa dilanjutkan? Kalau saya menarik dari sisi zodiak Scorpio-nya dengan kemunculan kartu The Moon ini, seakan-akan ada satu energi yang sudah merasa sangat ilfil terhadap hubungan kotor tersebut, yang sudah sangat, ibaratnya kata kasarnya guys, sudah jijik terhadap hubungan kotor tersebut. Karena ketika diri dia melakukan hubungan itu, orang yang berdampingan terhadap diri dia pun melakukan hubungan di atas hubungan kotor tersebut. Kalau saya tidak menarik dari ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kemunculan kartu The Moon ini sudah cukup jelas menggambarkan ada hal yang disembunyikan di sini, di mana hal itu ingin dibongkar. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang beberapa pedang, di mana ketika pedang itu saya tarik dan saya kaitkan, seakan-akan ada suatu kelicikan yang sedang dipermainkan di sini. Mungkin bisa saja hal yang disembunyikan tersebut berupa suatu kelicikan, yang dimana kelicikan tersebut berasal dari sisi perasaan. Dari kedua belah pihak yang telah melaksanakan hubungan kotor tersebut, ada satu energi melakukan kelicikan di sini, guys. Melakukan suatu kelicikan agar diri dia tertolong dari sisi kestabilan. Kalau saya berbicara dari sisi negatifnya, kemungkinan kelicikan tersebut berasal dari rasa kepuasan, ingin menikmati suatu kepuasan secara fisik. Ini dia, guys. Nah, kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Nine of Swords, 9 pedang yang sedang berbicara terhadap satu energi, di mana satu energi tersebut sedang menerima situasi kekacauan,
yang dimana kekacauan tersebut berdasarkan dari sesuatu hal yang sangat licik, dimana kelicikan tersebut masih disembunyikan. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu Nine of Swords, bagaimana 9 pedang ini berbicara terhadap kartu di sampingnya? Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Aquariusnya, yang dimana saya masih mengkaitkan terhadap topik yang saya ambil tadi, ada satu energi yang telah menghadirkan pihak ketiga di atas orang ketiga dengan tujuan mencari suatu kesempurnaan. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Gemininya, yang dimana saya masih mengkaitkan terhadap topik yang saya angkat tadi, satu energi ini melakukan hal tersebut penuh dengan kesandiwaraan. Mungkin kesandiwaraan tersebut dia pasang dan dia permainkan hanya untuk memperoleh suatu kestabilan. Ibaratnya perselingkuhan di atas perselingkuhan dengan tujuan ingin makmur. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Libranya, ada satu energi yang sudah merasakan situasi kekacauan ataupun situasi kelicikan, yang dimana ketika diri dia menerima situasi tersebut, dia ragu apakah ini apakah diri dia ingin keluar atau memang diri dia ingin bertahan. Masih ada unsur keraguan, guys. Kemungkinan dia berpikiran, ketika diri saya ingin keluar dari hubungan kotor ini, saya tidak mendapatkan sesuatu hal yang dimana hal itu bisa mengangkat derajat saya. Makanya diri dia masih ingin bertahan. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan fokus dengan kemunculan kartu Justice dan menutup kartu kelicikan ini, seakan-akan suatu karma atau suatu hukuman yang sedang berbicara terhadap hubungan kotor tersebut. Luar biasa ya. Berarti yang dengan kata lain, karma yang berbicara di sini. Satu energi menyedot energi masa lalu, yang dimana menerima energi baru, tetapi energi baru ini menghadirkan energi baru kembali. Ibarat film India, guys. Tidak tahu ujungnya. Hubungan kotor di atas hubungan kotor, ada lagi perselingkuhan. Karma berarti, guys. Karma sesuai dengan perbuatannya. Nah, kita lihat kartu di samping dari Justice. Muncul dia, guys. Saya mau bilang apa? Ternyata yang saya katakan sesuai dengan topik yang saya angkat. Muncul kartu The Lovers. Hubungan yang sengaja untuk digoda dan menggoda pihak lain, di mana ketika digoda hubungan tersebut mencari suatu keharmonisan berupa kestabilan, kebahagiaan, kenyamanan, kemakmuran. Kamu bisa melihat sendiri kartu The Lovers ini dengan jelas. Hubungan kotor yang sudah bahagia tetapi sengaja menghadirkan pihak lain, di mana pihak lain ini memiliki materi yang luar biasa. Perselingkuhan di atas perselingkuhan di atas hubungan kotor.
Ibaratnya tinggal menanti siapa yang akan sakit dan siapa menerima penyakit. Wow, wow, dan wow. Kita lihat bagian ketiga untuk kedepannya. Apakah ada situasi yang akan menjawab dari karma tersebut, atau memang satu energi ini menerima suatu perubahan dari hubungan kotor yang dia jalankan. Kita lihat. Wow. Muncul kartu pengkhianatan. Untuk kedepannya ada satu energi yang benar-benar dikhianati total. Kemungkinan dari rasa pengkhianatan tersebut dia akan keluar dari zona tersebut, karena pedang tersebut menusuk perasaan yang sangat mendalam. Sekarang giliran manusia yang telah meninggalkan diri kamu untuk ditusuk, atau memang pihak ketiga diri dia yang ditusuk oleh pedang ini. Giliran mereka, guys. Karena dulu diri kamu sudah dihianatin dan kini mereka yang dihianati untuk kedepannya. Karena akan muncul satu energi di atas pihak ketiga yang menghadirkan orang ketiga. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, pengkhianatan yang membuat rasa kehancuran, yang membuat rasa keterpurukan, yang membuat rasa kemiskinan, yang membuat rasa kebangkrutan. Pengkhianatan tersebut akan menghancurkan dari segala sisi untuk kedepannya, baik terhadap manusia yang telah meninggalkan diri kamu ataupun terhadap pihak ketiganya, guys. Akan sama-sama hancur dengan kehadiran orang ketiga di sini. Di sisi lain, dari rasa pengkhianatan yang dia terima atas hadirnya orang ketiga dari pihak ketiga akan membuat satu energi akan berusaha bangkit dari rasa kehancuran yang pernah dia terima untuk kedepannya. The Tower, pengkhianatan, karma, dan the Moon. Berunsurkan air, berunsurkan udara, berunsurkan tanah. 3 unsur sudah keluar kartunya. Tinggal unsur api yang belum keluar. Apakah kartu terakhir akan menggambarkan unsur api, atau memang kartu terakhir akan memperbaiki situasi yang sedang dia jalankan? Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu sakit hati. 3 of Swords, menusuk satu hati. Manusia yang telah meninggalkan diri kamu, pihak ketiga menghadirkan orang ketiga. Seakan-akan akan ada satu energi berada di dalam situasi sakit hati yang sangat mendalam untuk kedepannya, karena sakit hati ini berasal dari kata pengkhianatan dan akan membuat kehidupan dia akan hancur dari segala aspek, di mana kehancuran tersebut berupa karma, dan di mana kehancuran tersebut dilakukan dengan kelicikan yang telah menghadirkan orang ketiga di atas pihak ketiga. Oke guys, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana dan cukup simpel. Untuk kedepannya, ini akan berbicara terhadap hubungan tersebut. Karma. Karma akan berbicara, guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.